Apakah Anda tidak pernah mendapat kesulitan untuk dipercaya? Ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Berarti Anda sebutnya bukan kartunis, tapi komunikator sosial. Sebenarnya saya muak dengan politik. Selamat berjumpa pada Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Hari saya sih senang tuh bahwa Anda bicara, maaf saya lagi batuk, bukan iklan obat batuk, terus saja ya. Nah, jadi Bung Hari sangat gigih, konsisten mencari keadilan. Ya. Tapi kalau lihat di luar ada yang bukan aja yang mencari, tapi udahlah jangan ngomong gitu ya, saya nggak percaya itu semua. Menurut Anda itu secara pukul rata kemana ya kecenderungan generasi muda kita ini? Kalau rata-rata sih anak-anak muda yang benar-benar muda gitu ya, mereka tidak tahu banyak ceritanya soal apa yang terjadi pada 96, 97, 98 itu masa-masa politik yang cukup signifikan. Karena mereka masih kecil, yang kedua karena mereka juga tidak diajarkan di sekolah atau di dalam ranah sosial mereka, dan juga memang ada resistensi untuk tidak mendiskusikan hal-hal tersebut secara lebih terbuka. Meskipun usaha-usaha itu semakin banyak ya hari ini ya, yang mulai menceritakan dengan versinya masing-masing. Itu sih 3 hal yang menjadi kecenderungan, Bang Wimar. Kenapa misalnya anak-anak muda sekarang banyak yang tidak tahu. Ketika mereka sudah tahu, ada satu kegamangan juga dalam konteks bagaimana kita harus menyikapi ketika sudah tahu. Atau misalnya mereka melihat bahwa, loh, tapi orang-orang yang disebutkan itu makin dikdaya, bikin partai politik, gambarnya di mana-mana. Ya, di sini saya mau potong ya. Jadi oke lah keadilan tidak tercapai, orang yang diduga melakukan kejahatan tidak adili. Itu satu hal, tapi kalau orang-orang yang diduga terlibat 98 itu menjadi calon presiden, bahkan jadi presiden, menurut Anda itu harus diterima bagaimana ya? Kalau secara formal menurut saya mekanisme kenegaraan harusnya bekerja. Misalnya Komnas HAM harus bersuara, KPU harus minta masukan dari Komnas HAM. Komunikasi ini paling minimalis ya dalam konteks kenegaraan. Jadi ada jalur hukumnya, KPU harus minta Komnas HAM harus kasih keterangan. Tinggal kita lihat ya, betul, bagaimana keberpihakan mereka. Karena begini Bang Wimar, kalau misalnya kasus ini berjalan, oke lah belum ada putusan pengadilan, tapi kasus ini berjalan, ketika dia berjalan yang harus dipanggil misalnya si presiden, misalnya orang itu terpilih jadi presiden, gimana posisinya? Itu kan juga sulit, jadi sulit. Nah jadi memang menurut saya secara kenegaraan harus ada yang berani, KPU dan Komnas HAM ya, ini kan independen harusnya gitu. Mereka membuat satu batas kandidat itu yang boleh maju jadi presiden itu yang seperti apa. Bung Hari nggak akan berani dong kalau dibiarkan, harus ada pressure gitu ya. Oh iya. Masih merasa nggak bahwa pressure itu bisa diciptakan? Atau kalau bicara dengan LSM lain katanya mereka putus asa karena calon-calon 2014 itu jelek semua. Lalu apa? Lalu mereka mencoba mencari jalan agar memberikan cap kepada yang jelek-jelek atau mendukung apa? Saya pikir begini, keputusasaan itu tidak boleh membuat kita jadi berhenti bekerja. Jadi upaya komunikasi formal yang resmi tetap surat, sampai ke pressure itu yang demo dan lain-lain itu tetap harus dilakukan. Terus aja ya, walaupun harus dilakukan hasilnya gitu ya. Kalau soal frustasi, kontras misalnya sudah 15 tahun, kasus yang mana yang sukses sampai akhir gitu. Tapi memang ada satu masa yang memang tekanan harus dikedepankan dengan berbagai macam model ya. Surat, mekanisme resmi, ke pengadilan, lalu demonstrasi dan lain-lain, opini publik tetap harus dilakukan. Meskipun hasilnya belum tentu datang cepat. Oke, saya rasa kita perlu lihat backgroundnya Kontras sendiri dari pra 98, evolusinya sampai sekarang itu bagaimana ya?
Di awal-awal kita kan memang khusus ya kayak semacam tim ad hoc, tim sementara yang hanya untuk mengurus orang-orang aktivis yang hilang. Ketika sudah bekerja bisa mengembalikan sejumlah aktivis, lalu juga dapat apresiasi cukup tinggi dari masyarakat. Korban-korban dari kasus-kasus pelanggaran HAM di zaman Orde Baru datang minta juga didampingi, dan itu yang kita lakukan sampai sekarang. Ada kasus Talang Sari tahun 89, Tanjung Priok 84, peristiwa pembunuhan massal, pemenjaraan, penyiksaan di tahun 65. Ini kasusnya datang ya, diantarkan datang, oleh orang. iya. Terus di Aceh, di Timor Leste ada banyak pelanggaran HAM yang berat. Kita buka kantor di sana, kantornya dibakar. Waktu itu yang jadi koordinator di Kontras Dili itu sekarang jadi ibu presidennya Timor Leste, Isabel. Oh iya? Iya. Hebat juga dong. Maksudnya sekarang bagaimana perannya dia? Dia ya ke acara-acara resmi kenegaraan di Timor Leste. Tapi dia tetap mendukung upaya-upaya pencarian orang hilang itu ya. Si Isabel itu istrinya presiden. Kita buka juga di Sorry, Jayapura. presidennya Ramos Horta ya? Bukan, siapa nih yang bekas menteri pertahanannya? Oh, ketinggalan zaman aku. Oke. Nah itu dia, ibu negara dia. Ibu negara ya? Terus di Jayapura kita juga punya kantor juga, di Surabaya, di Kupang. Nah di Aceh cukup seru, cukup berat juga. Kontras pernah di Aceh itu tidak berkantor. Karena tidak ada Indonesianya. Oh, Kalau YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi waktu zaman darurat militer, mereka boleh, oh ini Indonesia. Tapi kalau Kontras tidak ada Indonesianya. Jadi waktu itu dikejar-kejar aktivis Kontras di Aceh. kita break dulu, melanjutkan dengan Hari Asar ini. Ada lucunya juga di balik cerita-cerita yang sangat pedih ini.